Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tidak masuk. Kayak di atas kasur. Ada suara. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembuka oleh Ibu Dr. Sunda Aryana selaku Rektor Universitas Bina Dharma. Kepada Ibu Sunda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan anggota Dewan yang terhormat Insinyur Haji Thohir. Beliau ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 11, di mana kalau boleh izin memanggil kakak, karena beliau ini adalah kakak tingkat saya waktu di SMA. Kebetulan saya teman baik adik beliau, dan Pak Hafiz Thohir ini jugalah adik kandung dari Bapak Hatta Rajasa. Selamat datang dan terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara dan berbagi ilmu kepada kami semua. Sama-sama, terima kasih. Yang kami hormati Profesor Dr. M. Nur Rahman, Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada. Yang juga saya hormati Profesor Haja Isna Wijayani, Magister Sains, yang juga menjadi narasumber untuk bidang komunikasi pada pagi ini. Yang juga saya hormati Dinal Aulia sebagai Civil Coordinator at ConocoPhillips. Yang saya hormati Dekan Teknik Bapak Dr. Firdaus, Dekan Psikolog Ibu Desi Arisandi, kemudian Ketua Program Studi Teknik, Ketua Program Studi Psikologi, Ketua Program Studi Komunikasi, serta yang saya cintai mahasiswa Universitas Bina Dharma peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan atas berkat nikmatnya juga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun, walaupun kita pada masa pandemi COVID-19. Walaupun COVID-19 dalam keadaan COVID-19 tidak mengurangi dan tidak menyurutkan kita untuk tetap bersilaturahmi walaupun hanya melalui daring. Di pagi yang cerah ini saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang mendalam kepada semua narasumber yang sudah meluangkan waktunya, yang kami paham sekali bahwa waktunya pasti sangat padat, namun bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada anak-anak kami dan juga dosen di Universitas Bina Dharma. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan tema webinar pada pagi ini adalah The Synergy of Science and Technology Innovation for Sustainable Development Goal. Dan saya berharap semoga semua para peserta dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Webinar kali ini diikuti oleh 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Komunikasi. Dan webinar ini adalah webinar yang diadakan dari hasil, nanti akan ada webinar, kemudian juga paparan dari hasil penelitian mahasiswa ketiga fakultas, di mana paparan dan presentasinya sudah dilakukan sejak 14 November. Dan nanti hasil paparan itu akan dipilih yang terbaik untuk menjadi best paper. Dan adik-adik mahasiswa nanti mohon diikuti webinar ini untuk mungkin paper dari adik-adik yang akan menjadi best paper. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras demi terlaksananya acara webinar kali ini, dan semoga kebaikan dan kerja keras yang telah dilakukan mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya pagi-pagi untuk berpantun. Mari belajar matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara saya buka, mari kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar The Synergy of Science and Technology Innovation for Sustainable Development Goal dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sunda. Selamat pagi Ibu. Acara selanjutnya yaitu pemberian materi oleh Bapak Hafiz Thohir dengan moderator Ibu Desi Wisnawati MPK. Nggak ada kacamata tadi. Sini mungkin. Coba aja. Oh, di atas sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kita, Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir, yang telah meluangkan waktunya dalam kesempatan ini untuk memberikan materi kepada semua mahasiswa kami di Universitas Bina Dharma. Selamat pagi Bapak. Pagi.
Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat kesehatan untuk kita semua, terutama untuk semua sivitas akademika Universitas Bina Dharma dan mahasiswa Universitas Bina Dharma yang kami cintai. Baik, sebelum saya membacakan Pak Hafiz Thohir menyampaikan materinya, sedikit saya bacakan tentang CV Pak Ari Di Thohir. kursi nggak ada ya? Pak Ahmad Hafiz Thohir. Bapak Insinyur Ahmad Hafiz Thohir, beliau dilahirkan di Palembang tanggal 10 Juni tahun 1996. Beliau sekarang sebagai anggota DPR RI, anggota Komisi 11. Jabatan beliau sekarang adalah Ketua Komisi 6 DPR RI tahun bulan Oktober 2014, kemudian Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik Bapak, dengan padatnya acara dan keterbatasan waktunya, kami silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Izin Bapak, materinya akan kami share atau Bapak yang akan share sendiri? Kita share mereka ya. Oke. Saya kira saya bacakan ya, saya paparkan. Nanti Bu Desi yang bisa. Siap, baik Bapak. Baik, terima kasih Bu Moderator yang kami banggakan, Bu Desi Wisnawati, atas waktu dan kesempatannya. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok makalah kami terkait dengan acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dan juga tidak kurang sesuatu apa, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita dengan baik dan sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, kebanggaan kita, Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM, yang juga sekaligus pemrakarsa acara, ya Bu Sunda gitu ya. Beliau memang kemarin menghubungin kami di sela-sela kesibukan kami di Semarang, dan saya karena memang daerah pemilihan saya nggak bisa menolak, sehingga apapun juga harus saya lakukan untuk masyarakat Palembang, khususnya dengan Universitas Gadjah Mada ini. Juga Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini juga saya melihat ada Bapak Profesor Dr. M. Nur Rahman SU, itu Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Bapak, semoga dalam kesehatan selalu. Juga para narasumber seminar ada Ibu Profesor Hajah Isna Wijayani, MSI PhD, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, saudaraku Dinal Aulia ST. Dan juga tidak lupa saya sapa semua para peserta Bina Dharma Conference yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa calon penerus bangsa, dan juga ada tadi disebut Dekan Fakultas Teknik Bapak Dr. Firdaus MT, juga Dekan Fakultas Psikologi Ibu Desi Arisandi yang sudah menyapa kita. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu saya sampaikan bahwa di DPR itu selain kami berfungsi 3, yaitu sebagai pengawasan kepada jalannya pemerintahan. Yang kedua, kami juga membuat anggaran biaya pemerintah, yaitu fungsi budgeting.
Kemudian yang ketiga ada fungsi controlling, yaitu fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang bersama pemerintah. Undang-undang ini bisa saja inisiatif DPR, tetapi bisa juga inisiatif pemerintah. Selain itu, saya ingin sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri, maka DPR RI saat ini diberikan tugas juga mempunyai satu fungsi tambahan, yaitu diplomasi. Jadi kita melakukan fungsi diplomasi parlemen. Jadi second track diplomation, karena diplomasi itu dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah. Tapi selama ini kita kan selalu punya kendala karena pemerintah tidaklah cukup untuk menjadi penghubung antar negara yang jumlahnya hampir 200 di seluruh dunia. Maka pasal 116 Undang-Undang MD3 memberikan mandat kepada DPR RI, khususnya Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, melaksanakan diplomasi parlemen yang mencakup aktivitas internasional DPR, baik bilateral maupun multilateral. Dan ini sudah kami lakukan beberapa kali melalui kunjungan ke Australia, Turki, Rusia, dan lain sebagainya, sebagai fungsi mediasi sebelum pemerintah mengambil putusan akhir. Nah, di dalam pelaksanaan ini, tentu saja BKSHP telah menginisiasi beberapa hal terkait. Kita juga menjadi tuan rumah di konferensi Parlemen Asia Afrika kemarin, kemudian World Parliamentary Forum of Sustainable Development sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang inklusif. Juga BKSHP membentuk panitia kerja untuk menindaklanjuti isu-isu yang berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals, termasuk juga isu gender, dan juga terakhir isu perbatasan internasional yang terjadi, dan juga terkait juga dengan isu sensitif Papua yang kemarin juga dilakukan oleh Vanuatu dan lain-lain. Maka di sidang PBB kami juga menyampaikan beberapa hal. Maka dengan itu dalam konteks ini ada sejumlah rekomendasi kepada pemerintah yang telah kami sampaikan. Yang pertama yaitu mempercepat penerbitan payung hukum untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yaitu pemerintah harus berkomitmen untuk mensukseskan pencapaian SDGs tersebut. Nah, yang kedua tentu saja penguatan mekanisme keterlibatan DPR dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, baik dari perencanaan peta jalan nasional maupun hingga proses monitoring. Ini kita maksudkan supaya beberapa kementerian terkait yang menjadi mitra kerja masing-masing di badan ini dapat mengajukan usulan program pembangunan mereka, sehingga pemerintah juga harus melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan SDGs ke DPR. Ini beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang ketiga tentu saja mereview nasional untuk proses berkala di United Nations atau ECOSOC, High Level Political Forum, harus dibahas bersama DPR, terutama dengan Panja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa hal ini kami sampaikan? Karena dalam beberapa hal, perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara-negara sahabat, kadang-kadang isinya tidak resiprokal. Contohnya begini, Singapura bisa membangun beberapa bank cabang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Begitu juga Malaysia dengan CIMB-nya. Tetapi adik-adik melihat nggak, Bank Mandiri di Singapura itu untuk membuka cabang saja sampai hari ini tidak mendapatkan izin. Nah, yang perjanjian seperti ini harus kami lakukan inisiasi kepada negara tersebut. Karena kita melihat perjanjiannya tidak resiprokal. Kita terbuka bagi mereka, tetapi mereka tidak terbuka bagi kita. Nah, maka itu second track diplomation ini sangat diperlukan. Maka kami dari PKSHP telah melakukan beberapa hal terkait dengan hal tersebut.
Nah, yang keempat, pemerintah melalui KPU maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan entitas politik harus menjadikan isu SDGs sebagai bagian dari perdebatan publik dan politik dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, termasuk pada proses pemilihan kepala daerah serentak. Karena apa? Karena nanti ke depan semua produk atau komoditas itu akan dilihat isu SDGs-nya. Kalau kita saksikan sekarang, semua saham-saham yang blue chip di dunia itu semua terkait dengan isu lingkungan. Maka kita tidak bisa keluar daripada isu tersebut. Nah, dalam hal ini kami menginisiasi hal tersebut kepada pemerintah. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 6. Menstimulus inisiatif lokal yang dapat menyukseskan pelaksanaan SDGs. Jadi maksudnya keunggulan lokal. Ya, kalau di Sumatera Selatan banyak kopi, tapi kok banyak orang minum ke Starbucks sama coffee bean. Artinya pemerintah setempat belum berhasil memasarkan produk domestiknya. Begitu juga dengan hal-hal lain yang kita lihat, seperti yang terjadi juga di Jakarta, kita saksikan makanan-makanan lokal atau produk-produk lokal kalah bersaing dengan produk asing. Maka dari itu jangan aneh kalau neraca perdagangan kita selalu defisit terhadap impor. Karena memang barang-barang kita yang impor memenuhi semua etalase perdagangan kita. Nah, ini yang harus kita kurangin ke depan. Kemudian yang ketujuh yaitu memastikan keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan dana-dana bantuan asing dari negara donor maupun lembaga multilateral sebagai perwujudan prinsip good governance. Ya, jadi dalam hal ini tadi saya sampaikan boleh saja orang memberikan bantuan tetapi tidak boleh ada kita diatur dalam beberapa kebijakan. Karena ini akan mempengaruhi daripada konstitusi kita. Karena kita tidak ingin pinjaman ataupun hibah itu mengatur sampai ke kebijakan negara. Yang 8, menindaklanjuti kesepakatan Paris atau Paris Agreement pasca ratifikasi yang dilakukan Indonesia untuk mendukung suksesnya pencapaian 13 goal, yaitu take urgent action to combat climate change. Ya, pasca ratifikasi Paris Agreement ini melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, pemerintah perlu segera melakukan sejumlah langkah-langkah untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis, termasuk dalam hal penurunan emisi melalui mitigasi dan adaptasi maupun konservasi hutan. Ya, jadi adik-adik sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini isu lingkungan termasuk juga green ecological itu menjadi sangat penting. Di mana-mana negara mengaitkan dengan hal tersebut. Kita minjam uang pun akan ditanya untuk produk apa, atau membangun apa, atau digunakan apa. Apakah kita ramah terhadap lingkungan atau tidak? Itu menjadi menjadi pertimbangan bagi negara donor untuk memberikan bantuannya. Jadi memang ke depan isu ini sangat penting kita pelihara. Yang ke-9, meningkatkan peran Indonesia dalam forum global terkait SDGs. Nah, ini juga kami beberapa kali melakukan high level panel di internasional, termasuk juga di Indonesia juga bergabung dalam Troika dengan Tiongkok dan Kazakhstan mewakili Asia dalam United Nations Open Working Groups on Sustainable Development Goals. Jadi peran ini yang kita ingin bahwa Indonesia harus memainkan perannya secara proaktif dalam forum global termasuk di United Nations ECOSOC. Kemudian apa rekomendasi untuk DPR yang bisa kita lakukan? Antara lain, 1, memperkuat peran panitia kerja dalam mendorong SDGs dan assessment SDGs awareness di DPR. Sebagai isu baru tentu SDGs mendapatkan porsi perhatian secara komprehensif dari pemangku kebijakan, tidak hanya di level internasional, tapi juga di level nasional. Kalau kita lihat pengalaman MDGs kita sebelumnya, maka yang tidak setiap pejabat publik pahami secara menyeluruh terkait agenda pembangunan milenium, maka DPR perlu mengambil langkah untuk memperkuat SDGs di pemerintah dan juga di DPR. Maka
ini hal menjadi sangat penting bagi kita. Yang kedua yang dilakukan di DPR saat ini yaitu penguatan daya dukung DPR dalam implementasi Paris Agreement dan komitmen Indonesia dalam Intended National Determined Contribution atau INDC. Dalam beberapa hal teknis, Paris Agreement membutuhkan dukungan parlemen di bidang legislasi karena turunannya itu harus dibuat dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan yang berbasiskan undang-undang. Maka dalam hal ini sebagai contoh ya di bidang anggaran, DPR dapat mendukung peningkatan dana transfer daerah melalui dana alokasi khusus kehutanan dan lingkungan untuk merealisasikan pelaksanaan upaya konservasi hutan. Jadi memang mengurangi emisi dalam Paris Agreement tersebut. Nah, yang ketiga, memastikan di komisi dan badan terkait bahwa SDGs harus ada dalam setiap rapat kerja dengan pemerintah. Dalam perjalanan SDGs ini tentu saja ke depan SDGs akan berada dalam aspek yang lebih detail dan teknis. Yang keempat, pentingnya memprioritas prolegnas yang terkait dengan SDGs guna mendukung pemerintah mewujudkan visi pembangunan nawacitanya pemerintah saat ini. Ya, sehingga prioritas legislasi yang mendukung SDGs harus menjadi prioritas. Nah, yang kelima tentu saja memastikan komitmen setiap anggota DPR dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai SDGs di daerah pemilihan masing-masing. Ya, termasuk yang saya lakukan saat ini juga artinya memberikan pemaparan terkait komitmen bagi kami setiap anggota DPR untuk memastikan kesadaran masyarakat di daerah pemilihannya akan SDGs yang dimaksud. Karena ke depan tidak mau kita akan terikat dengan SDGs ini. Nah, yang keenam, memperkuat kemitraan global dengan inisiasi agenda-agenda multilateral. Nah, yang 6 inilah yang kami lakukan dalam forum BKSAP, yaitu Badan Kerjasama Antar Parlemen Dunia. Kami kemarin ikut di Turki, di mana isu tentang Uighur diangkat di sana. Dan kita saksikan memang ada pro dan kontra di situ. Tiongkok dengan kekuatannya, dengan basis kuningnya, dia cukup menguasai saat ini. Dan tentu saja kita tidak menginginkan ada genesis atau genocide yang terjadi di sana, dan kita menolak terhadap aneksasi tersebut. Nah, yang ketujuh, memperkuat kemitraan global tadi maksud saya termasuk dengan pembentukan World Parliamentary Forum on Sustainable Development, yaitu memahami bahwa isu pembangunan berkelanjutan adalah bagian yang sangat penting ya, sehingga DPR menggagas forum global yang memiliki fokus pada isu pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian agenda SDGs ini apa saja? Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45, tentu tantangan global abad 21 yang ditandai dengan ciri-ciri berubah-ubahnya saat ini, yaitu volatility yang sangat tinggi, uncertainty yang tidak pasti, dan begitu rumitnya atau complexity permasalahan yang ada, serta ambiguity yang terjadi atau yang kita kenal dengan VUCA atau VUCA. Untuk itu kita dituntut untuk berupaya keras guna meminimalisir potensi atas dampak negatif dari VUCA tersebut dengan mengusung tema mengubah dunia, yaitu Agenda 2030 yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, berbeda dengan Millennium Development Goals atau MDGs, SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Jadi semua stakeholder ikut terlibat di sana, baik itu pemerintah, civil society, maupun NGO, sektor swasta, akademisi, dan lain-lainnya. Jadi akademisi juga menjadi kuat. Kemarin saya baru pulang dari Jawa Barat, saya juga menemui gubernur dan juga dua universitas, yaitu Pajajaran dan Universitas Parahyangan, dua rektornya hadir, dan kita menyampaikan bahwa beberapa hal terkait dengan legislasi, maka kelemahan yang terjadi adalah
Sivitas Akademika kadang-kadang tidak terlalu proaktif untuk memberikan masukan kepada hal-hal tersebut. Nah, ini yang juga kita ingin melebarkan hal tersebut, termasuk juga isu Omnibus Law. Saya kira ya, Omnibus Law itu memang digarap dalam waktu yang singkat dan untuk kepentingan tertentu, maka memang menjadi hangat saat ini. Ada yang pro dan kontra. Nanti pada sesi berikutnya kita bahas mengenai Omnibus Law. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, dalam rentang 5 tahun ke depan, Bappenas, yaitu Kementerian PPN Bappenas, telah melakukan penyesuaian rencana pembangunan nasional untuk mencapai target tujuan SDGs. Bappenas ini mitra kerja kami di Komisi 11, ya, dia yang merancang pembangunan kita 5 tahun ke depan dan 1 tahun ke depan. Maka dari itu sebelum Menteri Keuangan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara, maka semua rancangan keuangan tersebut meratifikasi daripada hasil di Bappenas. Bappenas itu mengambil intisari dari semua yang ada di daerah-daerah melalui Musrenbang Des, camat, kecamatan, sampai kabupaten dan provinsi. Sehingga lahirlah Musrembang Nas. Jadi di tingkat nasional seluruh gubernur berkumpul dan bupati berembuk dengan Bappenas melahirkan kebijakan untuk 1 tahun ke depan. Dan itulah yang kita sepakati, kemudian diterjemahkan oleh Menteri Keuangan dan kawan-kawan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian dibahas di DPR, khususnya di Komisi 11 kami membahas asumsi makro, kemudian diketok palu di Badan Anggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau target-target daerah tidak tercapai, mestinya kita mengkritisi kenapa Musrenbang tersebut tidak mencantumkan keinginan stakeholder. Misalkan orang Palembang menginginkan ada social area, katakanlah kok sekarang daerah-daerah public service area itu dihabisi oleh bangunan, katakanlah. Nah, disitulah kita harus memberikan masukan kepada pemerintah setempat agar agenda ini dimasukkan di Musrenbang daerah, kemudian diusulkan ke Musrenbang wilayah, kemudian wilayah memberikannya kepada pemerintah pusat. Jadi kalau sampai ini tidak terjadi, artinya ada mekanisme yang tidak berjalan di dalam proses tersebut. Sivitas Akademika bisa mengkritisi hal tersebut. Saya kira di semua negara maju ini dilakukan dengan kritis oleh para akademisi di sana. Termasuk juga di Amerika selalu melibatkan Harvard, MIT dalam pengambilan kebijakan strategis nasional di sana. Saya berharap juga Ibu Sunda nanti Bina Dharma juga bisa menjadi Sivitas Akademika yang sparring partner pemerintah lokal di sini. Selanjutnya, apa tindak lanjut yang harus dilakukan daerah? Ya, ini saya sampaikan sebagai berikut. 1. Pembentukan tim koordinasi TPB atau SDGs tingkat provinsi berdasarkan Pergub. Ini sudah ada. Yang kedua, pemetaan dan integrasi target dan indikator TPB atau SDGs yang dimuat dalam rencana aksi nasional ke dalam RPJMD atau daerah yang sudah memiliki RPJMD. Rata-rata daerah sudah memiliki RPJMD. Nah, yang ketiga, tentu integrasi target dan indikator SDGs ke dalam RPJMD, daerah yang menyusun tersebut. Tadi saya sampaikan, isu-isu yang kita inginkan itu harus masuk di pokok pembahasan wali kota. Mulai dari camat, mulai dari lurah kalau di kota Palembang. Mereka membuat Musrenbang kelurahan, kemudian Musrenbang kecamatan, naik menjadi Musrenbang wali kota. Kemudian dibahas di provinsi, semua 17 kabupaten kota melakukan rapatan memutuskan apa yang harus kita bangun 1 tahun ke depan di daerah kita yang tercinta ini. Nah, kemudian alokasi daripada program dan anggaran pembangunan daerah harus selaras dengan SDGs, isu SDGs. SDGs ini Bapak Ibu sekalian termasuk juga isu gender. Kalau memang kita ingin menghormati perempuan, ya artinya tidak ada lagi dualisme di antara laki-laki dan perempuan. Kecuali memang fisik ya. Kalau fisik kita harus menghormati. Perempuan tentu tidak sekuat laki-laki.
laki. Nah, yang kelima tentu saja kerjasama antar Pemda, termasuk penyusunan dan pelaksanaan RAD atau TPB SDGs tingkat provinsi bersama kabupaten kota. Jadi musrenbang wilayah provinsi yang mengadakan itu. Saya 2 kali hadir, waktu Gubernur Alex Nurdin sekali dan Gubernur Herman Deru sekali saya hadir, karena saya ingin mengawal apa sih yang dibawa oleh daerah, kemudian harus saya amankan di tingkat Bappenas. Itu penting karena sebagai wakil rakyat kita harus mengamankan kehendak rakyat. Tetapi kalau musrenbang wilayahnya itu tidak mewakili stakeholder rakyat, inilah yang jadi persoalan. Maka dari itu saya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa dan juga Ibu Rektor dan juga kawan-kawan lain agar setiap musrenbang di daerah itu harus ada penyertaan sivitas akademika karena mereka lah orang-orang yang paling idealis yang pantas untuk dimintai pendapatnya tentang isu pembangunan-pembangunan 1 tahun ke depan. Nah, yang ketujuh tentu saja sosialisasi atau diseminasi komunikasi dan advokasi serta persiapan data dan informasi. Ini penting sekali karena seperti Presiden katakan, yang paling mahal itu data. Kita bisa saja punya boksit, punya emas, punya minyak. Tapi kalau data kita amburadul, maka perencanaan apapun tidak akan tercapai dengan baik. Singapura tidak memiliki minyak, tidak memiliki gas, tapi dia punya data yang baik. Dia tahu di mana ada pohon cengkeh, dia tahu di mana ada pohon durian yang bisa dijual dengan mahal. Maka kalau kita mencari durian, kok bukan di Pasar Kuto, nyarinya di Beling Singapura, karena di situ ada durian yang terenak di dunia. Nah, ini data yang dia jual, dia olah. Nah, kita bermaksud ke depan melalui SDGs ini kita mulai mengumpulkan data kita karena sesungguhnya kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Yang terakhir yaitu melaksanakan MONEF dalam pelaporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB SDGs. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, paparan singkat ini pada waktu jualah yang memisahkan kita. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, bagi nusa dan bangsa, bagi adik-adik mahasiswa sekalian, dan juga sivitas akademika yang kita cintai, yaitu Universitas Bina Dharma. Dengan tercapainya cita-cita itu tentu saja kita bisa mengentaskan kemiskinan, menuju cita-cita bangsa kita, yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Karena maksud dan tujuan kita bernegara hanya salah satunya adalah mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap rakyat Indonesia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Haris Thohir. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Profesor Isna Wijayani dengan moderator Dr. Desi Isnawati Biko. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir yang telah memberikan materinya. Dan selanjutnya kita lanjut kepada pemateri kedua. Baik, Prof. Isna. Baik. Baik, selanjutnya adalah Prof. Isna Wijayani selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Beliau akan menyampaikan materinya tentang media komunikasi dalam inovasi pembangunan berkelanjutan. Pada Prof. Isna kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Bisa dengar suara saya? Bisa. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ahmad Hafiz Thohir sebagai anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Dr. Sunda Aryana,
Dan yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, izinkan saya mendapat nomor 2 untuk memberikan materinya, yaitu tentang media komunikasi dalam inovasi pembangunan Prof. Isna, berkelanjutan. izin dulu sebentar. Ya, Tadi Pak Hafiz Thohir izin. oh iya, Tadi Pak Hafiz Thohir izin bahwa beliau akan melanjutkan untuk ada rapat dan beliau sudah izin untuk meninggalkan room ini. baik. Terima kasih, selamat jalan. Terima kasih Bapak Hafiz Thohir atas waktunya dan kesempatannya. Baik, silakan dilanjut Prof. Isna. Ya, saya akan berbicara tentang bagaimana ilmu komunikasi bersinergi dengan ilmu-ilmu yang lain. Tadi saya sangat mendukung sekali apa yang dikatakan oleh Pak Hafiz Thohir bahwa mengapa sivitas akademika kurang reaktif mengikuti diskusi-diskusi tentang pembangunan dalam level dunia dan nasional. Kemungkinan juga yang harus kita ketahui bersama bahwa dosen itu dia tidak berpolitik sehingga hanya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, mungkin itu. Dan kemudian bahwa oleh karena itulah maka ketika DPR turun ke wilayahnya, maka beliau-beliau yang terhormat itu hendaknya menyerap aspirasi dari bawah dan melihat bagaimana membangun dalam sektor-sektor dan segmen-segmen yang ada di dalam masyarakat. Tapi itu hanya pembuka saja. Nah, sekarang kita masuk pada media komunikasi, bahwa hidup ini tidak pernah terlepas dari media komunikasi dari zaman dahulu kala, zaman Romawi sampai dengan zaman digital disruption sekarang. Nah, apakah yang membuat orang selalu berdekatan dengan media? Sunscreen. Ya. The next. Bahwa komunikasi pembangunan tadi yang dikatakan oleh Pak Thohir itu tidak akan sampai kepada masyarakat jika tidak menggunakan media. Nah, oleh karena itu pemilihan media itu sangat diperlukan, tapi sekarang tidak lagi dipilih mana nomor 1, mana nomor 2. Yang penting dia harus melibatkan televisi, radio, surat kabar, dan new media. Dan new media sekarang dikenal juga dengan online media yang nantinya akan menggerus media cetak. Jadi sekarang secara berangsur-angsur media cetak itu akan tergerus dan akan digantikan oleh media online. Yang tadinya seumur-umur saya waktu itu tidak suka sekali pada media online, tetapi sekarang harus berhadapan dengan media online. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi desain instruksional. Sebagai contoh bahwa pembangunan itu bukan hanya disampaikan juga melalui media, tetapi juga melalui instruksi-instruksi. Kalau kita mengambil contoh dalam dunia perguruan tinggi, maka itu disampaikan dalam instruksional pembelajaran yang kemudian akan didesain dalam bentuk, sekarang ini kalau dulu ada SAP, kemudian sekarang ada apa Bu Desi? Rencana pembelajaran. RPS Bu. RPS, rencana pembelajaran semester gitu ya. Nah, itu adalah salah satu juga bagian daripada komunikasi pembangunan. Kemudian juga yang ketiga adalah strategi partisipasi. Nah, partisipasi ini tadi biasanya di tingkat pemerintahan itu
sedikit yang mengajak atau berpartisipasi pada perguruan tinggi. Jadi hanya perguruan tinggi yang ada di dekat dengan negara dan belum merata ke bawah. Tetapi sekarang dengan adanya media online, kemudian pemilihan media yang tepat, kita bisa berbicara dengan siapa saja. Kalau dulu mau berbicara dengan presiden itu sesuatu yang langka gitu ya, harus melalui birokrasi yang panjang. Tetapi sekarang dengan adanya media online kita bisa menyampaikan aspirasi kita melalui media online, dan misalkan Pak Presiden juga setiap pagi dia berbicara kepada kita, jadi one to many dan many to one. Jadi Presiden berbicara bahwa misalkan COVID itu belum ada obatnya, belum ada antisipasinya, maka kita harus berhati-hati dan beradaptasi. Tidak bisa tidak beradaptasi dengan adanya COVID-19. Dan melalui media, semua orang akan mengetahui bahwa negara kita ini sepertinya aman, tetapi ada virusnya. Dan bukan negara kita, tapi negara yang lain. Kemudian strategi pemasaran itu juga dalam komunikasi pembangunan selalu menggunakan media. Bagaimana seorang tahu sekarang bahwa jahe itu adalah salah satu obat untuk biar kita kuat agar tidak terkena virus COVID-19. Dan banyak sekali yang lain-lainnya sampai beco, kemudian tolak angin dan sebagainya. Baik, dilanjutkan. Lalu apakah yang disebut dengan komunikasi pembangunan? Komunikasi pembangunan itu adalah komunikasi yang berdampak langsung pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pembangunan tersebut. Nah, seperti kita hidup di dalam hutan bisa tanpa media. Tapi apakah hanya media saja? Juga harus ada diiringi dengan komunikasi bertatap muka. Jadi dengan media juga kita bertatap muka, dan dengan media juga kita mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan. Siapakah yang selalu melakukan komunikasi pembangunan? Yang pertama adalah komunikator, adalah orang yang menyampaikan, aparat pemerintah atau masyarakat. Tapi kebanyakan adalah aparat pemerintah. Karena yang menguasai negara ini yang pertama adalah pemerintah, kemudian yang kedua adalah legislatif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Dan nomor berapakah media? Media adalah nomor 4, yaitu the fourth estate yang memiliki kekuatan keempat. Dan yang kelima, dulu radio, sekarang digantikan oleh media sosial. Kemudian pesan pembangunan adalah program-program pembangunan. Apa saja program-program pembangunan itu, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya adalah ikut membangun negara ini. Kemudian komunikan adalah siapakah yang mendengar dan menerima daripada komunikasi pembangunan itu adalah masyarakat luas yang menjadi sasaran, baik itu di desa maupun di kota. Selanjutnya, menurut Academy Educational Development, komunikasi pembangunan itu adalah bersifat elektrik. Jadi kalau bersifat elektrik itu sambung menyambung menjadi satu, dan dia selalu membagikan kepada yang lainnya, selalu terkena dengan yang lainnya. Kemudian sinergi antara desain instruksional, jurnalisme, isi daripada media, periklanan, isi daripada media, pemasaran yang menjualkan, kemudian teknik. Nah, di sini ada teknik sipil. Saya melihat bahwa sinergi antara teknik sipil. Apakah teknik sipil itu tidak saling membutuhkan? Dengan komunikasi sangat membutuhkan. Bagaimana kita akan berbicara pada ruang-ruang yang nyaman, kemudian bagaimana kita akan berjalan dengan jalan-jalan yang mulus. Nah, komunikasi itu akan saling berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh teknik sipil. Lalu psikologi behavioral, bahwa efek daripada komunikasi itu adalah juga sinergi pekerjaan ataupun kolaborasi dengan ilmu psikologi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang komunikasi itu juga akan berdampak secara perilaku yang juga akan berdekatan dengan ilmu psikologi. Begitu juga dengan antropologi, teater, seni visual. Semuanya adalah bersatu padu untuk memproduksi program-program komunikasi. Kalau zaman dahulu kala, ketika saya kuliah, maka
fakultas-fakultas itu terkotak-kotak tidak pernah berkolaborasi. Ternyata sekarang komunikasi dengan komputer, komunikasi dengan teknik, komunikasi dengan psikologi, komunikasi dengan pendidikan, komunikasi dengan ekonomi, semuanya terpadu menjadi satu dan itu akan menghasilkan sebuah program komunikasi yang dapat mendukung pembangunan. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan media? Yang pertama karena adanya pasar terbuka tentu saja. Karena kita akan ikut dalam pasaran dunia dan kita juga bekerja sama dengan berbagai bidang ilmu. Kemudian dengan ditemukannya teknologi komunikasi, ini akan menambah lagi bagaimana media itu saling menyampaikan informasinya. Sebagai contoh, kita tidak bisa membayangkan jika kita belum menemukan teknologi digital yang sekarang ini ketika COVID masuk, maka kita akan berhenti tidak bisa berkomunikasi lagi. Tapi dengan adanya teknologi komunikasi, work from home, kita bisa lakukan belajar di rumah, ujian di rumah yang dulunya tidak pernah dilakukan. Cuma yang tidak pernah terbayangkan sekarang jarang lagi bertemu-temu dan berteman-teman, jalan-jalan bersama dan sebagainya. Bukan tidak bisa tetapi dikurangi. Lalu pragmatisme dan kepentingan jangka pendek. Apa yang harus kita lakukan? Perilaku apa yang harus kita lakukan dalam jangka pendek? Yang pertama tentu saja memakai masker kalau kita mau keluar rumah ataupun di dalam rumah ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk menghindari COVID-19. Kemudian jaringan dan hubungan klien yaitu hubungan secara formal dalam berkolaborasi. Jadi jaringan-jaringan atau networking itu sangat diperlukan. Maka hidup ini tidak bisa sendiri. Komunikasi harus berteman dengan psikologi, dengan ekonomi, dengan teknik elektro, teknik sipil, teknik komputer, dan sebagainya. Maka kita akan hidup ini dengan berjaringan akan menjadi mudah. Kemudian difusi inovasi dalam komunikasi pembangunan yaitu setelah kita bekerja sama maka kita harus melahirkan yang baru-baru itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi tersebarnya inovasi ke dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi selama periode waktu tertentu. Dan kemudian difusi teknologi adalah kegiatan adopsi. Setelah kita melakukan inovasi, kita sebarkan kepada masyarakat, lalu masyarakat akan mengadopsi. Mengadopsi itu juga selalu dilakukan dengan bukan tidak sustainable development saja, tapi sustainable komunikasi. Jadi komunikasi berkelanjutan yang disebut dengan sosialisasi sehingga orang tidak bosan-bosan dan selalu teringat. Oleh karena itu kalau kita melihat iklan di televisi itu tiap hari diiklankan. Begitu juga politik, kalau sebuah politik yang dibayar untuk televisi biasanya 15 menit sekali dia akan ditayangkan agar orang termemori. Kemudian apakah yang terjadi? Yang terjadi setelah adanya komunikasi pembangunan tentu saja terjadi perubahan sosial. Perubahan pada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Secara internal, di dalam diri kita ada dorongan untuk merubah diri, secara eksternal itu banyak sekali. Nah, kemudian bagaimana bentuknya? Dalam bentuk progres, dalam bentuk regres, dalam bentuk evolusi, dan dalam bentuk revolusi. Dan yang terakhir, apakah contoh daripada perubahan sosial itu? Yang pertama adalah kalau kita berhubungan dengan orang-orang elektrik atau elektro, progresnya adalah listrik atau internet masuk desa. Sebuah penelitian bahwa dulu program KB itu tidaklah berhasil dengan sukses karena listrik belum masuk desa. Karena tidak ada pekerjaan lain, maka mereka memproduksi dan penduduk kita menjadi 255 juta. Kemudian setelah adanya listrik masuk desa dan juga ada program KB, semuanya bisa diatur. Tetapi sekarang pada work from home itu juga menjadi sesuatu yang bermanfaat karena dari beberapa penelitian ada pasangan suami istri yang tidak bisa sukar memiliki anak pada saat work from home
setiap hari di rumah ternyata bisa menghasilkan produk anak ya, itu efek samping daripada adanya COVID ini. Nah, kemudian progres itu juga kalau dari teknik sipil membangun jalan tol kemudian jalan desa itu menjadi pembangunan. Orang akan mudah memberikan pembangunan pada jalan dan transportasi yang lancar daripada kalau terputus. Jadi kalau terputus itu akan ada gap-gap komunikasi dan terjadi gap-gap pembangunan. Nah, kemudian internet juga merubah kehidupan kita. Internet merubah kehidupan kita yang tadinya kita selalu bertemu, sekarang tidak harus bertemu. Jadi menggunakan saja media tersebut, kita akan dapat berkomunikasi dimanapun saja berada, kapan saja, dan di mana saja. Lalu secara evolusi yang lambat, wanita dalam pembangunan dan keluarga. Wanita itu selalu disebutkan dengan the second people gitu ya. Orang rumah atau orang samping atau orang kedua. Tetapi wanita itu bukan saja tidak mendapat jatah untuk pembangunan, sekarang wanita itu dihadirkan, jadi evolusinya lambat, tapi sekarang wanita itu sama dengan bermitra dengan laki-laki. Kalau dulu wanita adalah kedua, sekarang bisa tampil bersama-sama, dan di Indonesia itu sangat maju sekali wanitanya dan tidak dibedakan gajinya. Kalau di Amerika itu ada woman liberation, menuntut haknya sama dengan laki-laki. Kita tidak, kadang-kadang wanita lebih tinggi gajinya dari laki-laki gitu ya, asal tingkatannya berbeda. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Kemudian revolusi teknologi digital yang tadinya kita tidak mau untuk menggunakan teknik-teknik teknologi yang baru, sekarang harus, karena semuanya berjalan demikian, dan termasuk di perguruan tinggi semuanya menggunakan sekarang sudah digital, termasuk kuliahnya juga sudah digital, dan mungkin nanti akan menuju kesempurnaan yang sangat canggih lagi. Kemudian apakah perubahan besar yang terjadi? Yang terjadi yang kita rasakan sekarang adalah karena adanya virus COVID-19, kemudian kita akan merubah hidup kita yang tadinya boleh-boleh sekarang tidak boleh. Contoh yang paling sederhana adalah bersalam-salaman, dulu adalah sebuah etika, sekarang tidak bersalam-salaman tetapi menunjukkan balikan daripada jari yang dikepalkan seperti ini lalu ditemukan. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian mekanisme perubahan karena teknologi ini membuat kita harus mengikuti. Karena sekarang disruption digital semuanya berubah dengan cepat sekali, dan katanya dalam pembangunan nanti media akan memberikan sebuah transfer ya. Kalau sekarang bisa transfer gambar kita, video kita, omongan kita, semuanya bisa ditransfer. Nanti suatu saat katanya dalam pembangunan itu kalau rindu tidak harus ketemu sama orangnya, tidak harus berkomunikasi tatap muka, tapi nanti akan dikirimkan baunya. Jadi bau yang ada di dalam tubuh kita itu bisa dikirimkan suatu saat nanti, sehingga hidup ini bagaimana rumitnya, bagaimana disruption-nya itu akan terlihat, akan kita rasakan mungkin pada generasi milenial mendatang. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa hidup ini tidak bisa sendiri tetapi harus bersinergi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata begitu menariknya ya dua materi kita hari ini. Yang pertama itu bagaimana kita berbicara tentang stimulasi inisiatif lokal dalam mensukseskan pelaksanaan Sustainable Development Goal dalam meningkatkan pembangunan maupun di dunia pendidikan. Jadi kita merasa sangat betapa pentingnya ya tentang bagaimana prioritas dalam memprioritaskan prolegnas yang terkait dengan SDGs. Karena itu adalah salah satu bagaimana kita mendukung dan mewujudkan visi pembangunan dari pemerintah atau yang dikenal dengan nawacita. Nah, sekarang kaitannya dengan ilmu komunikasi, Sustainable Development Goals ini adalah bagaimana difusi dan inovasi dalam pembangunan itu akan berdampak langsung pada
tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Kemudian salah satu difusi teknologinya adalah bagaimana kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi lebih ekstensif yang dilakukan oleh penemunya maupun baik oleh pemerintah maupun pada masyarakat. Terkait dengan sekarang zamannya digitalisasi, zamannya era industri 4.0, bahwa semua apa yang kita lakukan itu bisa dilihat dengan jelas dan bisa diketahui oleh siapapun. Artinya kita sudah memasuki dunia yang transparansi ya. Apapun bisa kita share, apapun yang kita lakukan bisa kita share dan bisa dilihat oleh semua orang. Terima kasih Prof atas materinya. Buat semua mahasiswa jangan dulu tetap berada pada tempat duduknya masing-masing karena kita akan juga mengumumkan hasil the best paper pada acara Bina Dharma Conference tahun 2020 ini. Dan kita akan pilih dari 5 paper yang terbaik, baik dari penyajiannya maupun makalahnya. Namun untuk sebelum kita ke acara itu, kita lanjutkan sekarang pada diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Mahasiswa teknik industri? Ada yang ingin bertanya? Sipil? Psikologi? Dan komunikasi? Silakan. Ya, silakan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Perkenalkan nama dan program studinya ya. Silakan, Aji ya. Aji. Halo Aji, silakan. Sinyal ya. Sambil menunggu Aji, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Kenapa? Aji Perdana udah siap? Ya, jadi untuk memperkuat pembangunan ini, mungkin saatnya ini kita sekarang dalam menuju SDGs, kita harus berkolaborasi ya, kolaborasi, inovatif, dan adaptif. Jadi untuk semua mahasiswa mungkin nanti ketika dalam melakukan sebuah pekerjaan itu harus pandai-pandailah beradaptasi dan berkolaborasi ya. Karena bagaimana untuk menggagas sebuah fokus isu pembangunan yang berkelanjutan, maka kita mengupayakan sebuah kemitraan yang kuat. Karena kemitraan itu tidak hanya dibangun yang ada di dalam diri kita maupun program studi kita, tapi kita juga harus mempunyai kemitraan yang sangat luas. Sehingga kita bisa mengembangkan pembangunan ini menuju tujuan yang sangat luas. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Komunikasi? Benita aja yang nanya. Halo?
Aduh, kok semua pada diam ya? Apakah udah lelah setelah mempresentasikan hasil penelitiannya? Halo. Aduh, ini semua pada diem ya. Cherry Ade Putra, mungkin ada yang ingin bertanya? Kayaknya tangannya udah bergerak-gerak. Ingin menanyakan sesuatu. Langsung hilang. Atau mungkin Mas Dery Setiawan? Ayo dong. Mbak Yesi, mana Mbak Yesi nih? Biasanya Mbak Yesi aktif ya? Nah, kayaknya ada nih, Cynthia Anastasia. Monggo Cynthia. Materinya banyak nggak kedengeran, Bu. Saya DC terus dari tadi. Oh gitu. Mungkin yang lain? Ini aja, Bu. Oh iya, sinyal ya. Ada yang lain? Mbak Mary Aryani. Saya aja bertanya sama moderator, boleh nggak? Nggak ada yang bertanya sih. Kayaknya harus apakah yang disebut hambatan-hambatan komunikasi? Ini Bu Dr. Desi tanyakan sama mahasiswa, apakah yang disebut dengan hambatan-hambatan komunikasi? Oh iya, oke. Iya. Jadi kita tuh dalam berkomunikasi tuh kan selalu menemukan hambatan nih. Kata Ibu Profesor, mungkin ada teman-teman nggak hanya komunikasi aja ya. Kalau kita berkomunikasi tentu semua sudah paham lah ya. Apa sih yang menjadi hambatan dalam berkomunikasi? Mungkin kalau sekarang saya beri clue-nya sedikit, karena kita sekarang komunikasinya bermedia. Jadi ya salah satunya adalah hambatannya adalah sinyal, gitu ya. Nah mungkin dari sinyal itu apa yang akan menjadi hambatan lainnya? Kayaknya Mbak Anissa Ayu Lestari ini udah senyum-senyum nih. Ayo anak-anak komunikasi, psikologi, teknik sipil, teknik industri. Kayaknya ini sudah menjadi hambatan kita ya untuk bertanya saja. Teman-teman malu-malu gitu ya. Wah kalau gini terus nggak akan saya umumkan nih the best papernya. Kalau gitu sambil menunggu pertanyaan, acara selanjutnya aja dulu Bu Dr. Desi. Oke, baik. Terima The best kasih. papernya. Boleh diaktifkan semua videonya karena saya ingin melihat nih bagaimana ekspresinya ketika diumumkan the best papernya. Jadi dalam pelaksanaan seminar Bina Dharma Ya, sudah di Conference. screenshot belum tadi Bu Dr. Desi? Sudah di screenshot? Sudah. Sudah. Ya. Saya minta dikirim. Oke. Setelah ini ya Bu, saya kirim sebentar. Pelaksanaan Bina Dharma Conference ini dilaksanakan tanggal 14 dan 18. Tanggal 14 kemarin kita membuat 5 room ya. 5 room dalam pelaksanaannya itu terbagi dari room Pangeran Bagus Karang, room Putri Kembang Dadar, room Bala Putra Dewa, room Bagus Kuning, dan satunya adalah room Putri Rambut Selako. Nah, dari kelima room ini, masing-masing peserta itu menampilkan hasil penelitiannya dan dipresentasikan. Dan itu teman-teman bisa lihat rekamannya ada di Bina Dharma TV di YouTube, melalui link YouTube Bina Dharma TV. Boleh saya panggil dulu satu-satu. Ada yang namanya Mbak Yesi. Yesi Islamita.
Hadir ya. Kemudian Sangit Putra Pratama. Ada Mas Sangit Putra Pratama? Hadir? Kemudian Mbak Messi Wulandari. Mbak Messi Wulandari. Saya panggil lagi. Kurnia Intan Islamita. Ada ya? Kemudian Mas Bahtiar Effendi. Boleh angkat tangannya atau raise hand? Ada ya. Kemudian Mbak Catherine Viola. Baik ya. Selanjutnya yang pertama saya umumkan penilaian tentang best paper ini tidak ada unsur apa ya kalau kalian bilang itu KKN, tidak ada. Ini semua murni apa yang sudah kalian presentasikan dan apa yang akan kalian teliti dan apa yang sudah kalian lakukan ketika di hadapan pada saat kalian mempresentasikan ini walaupun melalui media online, melalui daring gitu ya. Jadi yang pertama saya akan mengumumkan dari untuk Room Putri Rambut Selako itu belum ada yang menjadi best paper. Yang kedua, dari Room Pangeran Bagus Karang itu yang menjadi the best papernya adalah Catherine Viola dari program studi ilmu komunikasi. Mana Mbak Catherine? Oke. Untuk yang kedua, dari Rom Putri Kembang Dadar, itu adalah Mas Rahmat Bahtiar Effendi. Halo Mas Rahmat. Selanjutnya dari Rum Bala Putra Dewa, itu adalah Mbak Messi Wulandari. Selanjutnya, the best paper 4 adalah dari Room Bagus Kuning, itu adalah Mas Sangit Putra Pratama. Nah, selamat ya kepada teman-teman yang sudah menyandang sebagai the best paper di Bina Dharma Conference tahun 2020. Dan nanti hadiahnya boleh diambil di panitia ya. Di fakultas masing-masing. Berikut selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Apa? Oke. Apa sih pertanyaannya? Sebentar ya, saya cek dulu. Baik, Prof. Isna. Ini Bu, ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan Desi, Bu. tadi ada yang ngechat apa ya? Iya. Ngechat bertanya. Iya Bu, ini saya salah satunya hambatan komunikasi itu adalah suara yang sukar didengar. Ya betul sekali, karena sekarang hambatan itu ada hambatan secara psikologis, secara antropologis, dan secara sosiologis. Ada juga bahasa, hambatan teknik, dan yang sekarang yang ditanyakan adalah hambatan karena suaranya tidak bisa didengar. Jadi teknologi yang menggunakan sinyal dan adanya kuota ini, kalau dia menghilang, mungkin ditiup angin ataupun dibawa oleh awan, maka suaranya akan terhambat. Oleh karena itu diperlukan teknologi yang lebih baik lagi agar suaranya tidak terhambat.
tidak menjadi jelas. Nah, dulu radio itu ada radio frekuensi dengan AM dan FM. Kalau AM itu suaranya sukar didengar, tapi dia bisa menembus jauh. Untuk itu ditemukan teknologi baru untuk perkotaan disebut dengan frekuensi FM yang suaranya lebih jelas. Jadi hambatan secara teknik itu bisa terjadi. Dan hambatan secara lingkungan atau alam juga bisa terjadi ketika kita bicara, tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba ada banjir, maka komunikasinya menjadi terhambat. Nah, hambatan selanjutnya adalah kalau bahasa yang tidak saling mengerti itu akan menghambat komunikasi, tapi bahasa itu bisa saling mengerti dengan bahasa yang berbeda menggunakan bahasa tubuh, atau di dalam Universitas Bina Dharma ada yang disebut dengan bahasa isyarat. Nah, untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, maka sebelum kita tampil atau sebelum kita bicara harus dipersiapkan baik sound systemnya, kemudian yang akan mengambil gambar, semuanya harus running well gitu ya. Jadi itulah hambatan komunikasi, bahwa komunikasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi komunikasi juga bisa dilakukan dengan mudah membalikkan telapak tangan, tergantung bagaimana komunikator, pesan, dan komunikan yang menerimanya serta teknologi yang digunakannya. Saya kira demikian, ada receiver dan satu lagi penerima dan pengirim. Saya kira itu Bu Desi. Halo Bu Desi. Hambatan dalam komunikasi itu yang pertama adalah bahasa ya, karena seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tempat kita berada, bahwa disitulah kita beradaptasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ada di tempat atau lingkungan kita. Selanjutnya Prof. Isna ada pertanyaan. Bu Prof, apakah usaha komunikasi untuk meningkatkan di bidang pembangunan di kondisi saat ini? Apakah usaha komunikasi untuk meningkatkan bidang pembangunan di kondisi saat ini? Silakan. Ya, untuk melanjutkan pembangunan dalam bidang komunikasi itu dibantu dengan sosialisasi dan komunikasi yang frekuensinya sangat tinggi. Sebagai contoh, oleh karena itu kalau siaran di televisi, iklan-iklan layanan masyarakat itu tidak sekali saja ditayangkan, tetapi berkali-kali. Begitu juga di radio, begitu juga di surat kabar, begitu juga yang di jalan-jalan menggunakan flyer-flyer ataupun zaman dahulu menggunakan spanduk ya, itu dipasang di berbagai tempat agar orang mengerti apa yang dituju atau kebijakan apa yang diberikan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu melalui pemerintah Pemprov dan Pemkot itu harus bekerja sama dengan media-media untuk memberikan kebijakan-kebijakannya. Nah, setelah itu maka harus ada evaluasi implementasi sejauh mana masyarakat itu mengerti. Yang jelas bahwa masyarakat itu harus mengerti, di samping berkomunikasi menggunakan media juga berkomunikasi menggunakan tatap muka atau langsung. Nah, sekarang memang dikurangi, oleh karena itu frekuensinya harus lebih diperbanyak lagi. Pembangunan itu kemudian dievaluasi bersama-sama, langsung menuju ke lapangan gitu ya, by action, melihat bagaimana kejadiannya. Sebagai contoh, jika pembangunan di dunia pendidikan itu ada parameter-parameternya, indikator-indikator apa yang harus dipenuhi. Jika sebuah perguruan tinggi memenuhi hal tersebut, maka dia sudah ikut membangun di dalam dunia pendidikan dan sejajar dengan pendidikan-pendidikan lain sehingga berstandar internasional. Oleh karena itu, untuk Universitas Bina Dharma, kalau ditanyakan siapa kita, Indonesia, Bina Dharma bermutu. Bagaimana melihat parameter bermutu yang mendukung pembangunan? Kita lihat mulai dari cara pembelajaran, sistem pembelajaran, siapakah yang mengajar, dan bagaimanakah infrastruktur yang diberikan oleh lembaga tersebut. Saya kira demikian. Jadi dengan hanya berkomunikasi melalui media pembangunan, kita membantu pemerintah dalam bidang apa. Sebagai contoh, misalkan di teknik sipil ada sebuah inovasi, orang tidak akan tahu
orang tidak akan tahu jika tidak dikomunikasikan. Maka dari Fakultas Teknik Sipil harus bekerja sama dengan Fakultas Komunikasi, menyampaikan kepada masyarakat, lalu masyarakat menggunakannya. Dari Teknik Sipil terjun ke wilayahnya, memberikan contoh bagaimana penggunaan inovasi teknologi tersebut. Saya kira demikian. Lalu bagaimana dengan psikologi? Dengan psikologi juga dapat memberikan treatment pada masyarakat yang terkena efek atau pengaruh daripada komunikasi. Misalkan komunikasi menggunakan media sosial, apakah semuanya baik? Semuanya baik-baik, tetapi juga ada yang tidak baiknya. Maka yang tidak baik yang digunakan. Kita harus memilih konten-konten apa yang sesuai dengan kita. Kalau kita memanfaatkan dengan baik, maka kita mendukung membangun SDM yang menjadi smart dan cerdas. Tapi kalau kita membuat komunikasi itu menjadi menerima komunikasi itu disalahgunakan, maka itu menjadi regres gitu ya, menurunkan pembangunan. Mungkin itu. Nanti kita bisa berdiskusi lagi karena tempat kita berdekatan ya. Sekarang tidak boleh blok komunikasi, blok teknologi informasi, blok psikologi. Sekarang bisa berbaur dan berkomunikasi bersama-sama, saling bertukar informasi. Iya, baik, terima kasih Prof. Isna. Ternyata benar ya, bahwa sekarang ini zamannya sudah zaman transparansi dan era keterbukaan, dan kita jangan lagi memblok-blok diri kita ya. Jangan lagi kita kalau tidak responsif dan tidak adanya keterbukaan. Karena zaman pembangunan sekarang itu kita tidak bisa bekerja sendiri dan tidak bisa membuat suatu usaha itu sendiri untuk mencapai Sustainable Development Goals tadi ya. Jadi untuk mencapai suatu pembangunan yang baik, kita harus bermitra, kita harus berkolaborasi, bekerja sama. Kalau istilah orang Sunda itu saling asa, saling asuh, saling asih gitu. Gitu kan Prof. Isna? Baik. Karena kita Iya, betul sekali. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator akan mengembalikan acara kepada MC. Karena tadi Ibu Rektor membuka dengan pantun, mungkin saya akan mengikuti jejak Ibu Rektor juga untuk menutup dengan pantun ya. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya saya dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. Isna dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk teman-teman yang mau ngisi absen sudah bisa diakses di link yang sudah di-share di chat, silakan diisi. Sebelum mengakhiri kegiatan ini kita mau ada sesi foto bersama terlebih dahulu, jadi dimohon aktifkan semua videonya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Saya akan membantu untuk melakukan dokumentasi kegiatan kita hari ini. Untuk teman-teman ini ada 9 slide di saya dan saya tidak tahu kalian ada di mana. Jadi tolong senyum saja kurang lebih ya semenit lah. Oke, tolong videonya dinyalain semua. Sekarang saya tidak kelihatan semua. Ya, sebentar untuk teman-teman yang Oke, untuk slide yang sebentar ya. Sebentar. Latihan dulu kalian ya, latihan ya. Sebentar ya. Latihan cantik. Ya, yang belum pakai jilbab pakailah dulu, jangan pakai mukena, ya. Yang baju merah jangan sampai puas. Bentar ya. Yang baju merah jangan sampai puas. Baju merah mana? Tadi lihat wajah cantiknya. Bentar ya. Hai Kak Mary. Prof. Isna. Bentar ya, gengs. Kamu
Gaya. Panggil mama enggak? Dedi, mandi dulu Dedi. Sabar. Jangan sampai lepas. Inilah room bagus kuning ini memang ngaco memang anak-anak bagus kuning ini. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Oke, baru 1 ya. Sebentar, ada 9. 1. Kemudian yang kedua. Itu slide berapa? Ya, senyum aja makanya. Slide kedua, 1, 2, 3. Anggit, anggit. Bu, aku slide berapa nih? Slide ketiga. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat. Saya tambahin punya 1. 1, 2, 3. Lagi implementasi tinggal dibuat. Slide keempat. Sudah ya. Sekarang slide kelima. Tinggal nyingok. Slide kelima. Sinyal online ya. Kemudian slide keenam. Slide keenam. Kemudian slide ke-7. Slide ke-7. Dan slide ke-8. Dan terakhir slide 9. Oke. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman semua. Yoi. Tunggu. Sama Semuanya. Dadah. Jangan keluar. Next. Demikian ya kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya jangan lupa ini ya, diisi ya buat dapat sertifikat. Siap Bu, siap. Ya, sehat-sehat ya semua. Dadah. Sampai jumpa di Dharma Conference ya. Pikir ya, Cherry. Tunggu. Buat Praja. Ya ampun, siap. Ya. Lepas Sudah. Praja. Lip lah. Sudah. Kenapa, Bu? Ya. Masih kangen Bu. Kangen sama siapa? Pepa, yuk keluar lah. Nah. Raple. Sudah ya, Lip. Ya sudah ya. Cimeng. Kaus. Ini baru rame. Sultannya nggak ada yang nanya. Omai. Ya kaus. Ini anak teknik yang banyak bersuara. Katanya kurang kasih sayang anak-anak teknik ini ya. Bukan aku Bu. Teknik Bu. Aduh. Rizky Kelana Bu. Aziza Karisa, I love you. Mana ini Bu? Ibu tidak menang Bu pada Ibu. Siapa? Itu love you. Dedi Bu. Itulah. Aziza Karisa, I love you. Silakan di-live ya. Silakan di-live boleh. Silakan. Dedi. Tolak judisi online. Bu ini di live aja Bu ya. Lip. Saya dulu, kamu balik dulu baru ditutup.